Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa ma sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anakku sekalian, apa kabar? Bagaimana? Sehat-sehat selalu ya? Ya, semoga kalian diberikan kesehatan dan kesejahteraan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi karunia. Kita bisa melanjutkan pembelajaran yang kemarin walaupun dengan sistem daring jarak jauh lewat Google Classroom. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan juga tidak mengurangi semangat kalian ya, terus maju pantang mundur. Sekarang kalian sudah memasuki jenjang SMP ya. Artinya kalian sudah mulai besar. Kalian sudah harus mempunyai sifat berani, mempunyai sifat percaya diri gitu. Dan sayang kepada kedua orang tua ya, karena kalian sudah bukan SD lagi, sekarang kalian sudah SMP ya. Kemarin Bapak membaca ayat Al-Quran di surat An-Nisa ayat 136. Kita baca lagi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabihi ladzina nazala ala rasulihi wal kitabi ladzina anzala min qabl wa min yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dolamna ba'idan. Jadi ini menyuruhkan kepada orang muslim, anak-anakku sekalian. Jadi harus tetap beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya yang diturunkan oleh Rasul ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kalian pada hari ini, pada situasi begini, kalian sekarang belum bisa untuk belajar tatap muka di sekolah. Karena apa? Karena masih belum aman dari wabah COVID-19 ini atau corona. Jadi kalian tetaplah kalian berada di rumah. Tetap juga jaga jarak. Pakai masker ya. Dan rajin-rajin cuci tangan. Sehingga kita terhindar dari penyakit COVID-19. Dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah agar wabah ini cepat selesai, cepat punah di dunia ini. Kita akan belajar secara online. Adapun pembelajaran kita kali ini yaitu melanjutkan pelajaran yang kemarin yang tertunda ya, karena habis waktu itu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzibni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa anta amalan sholihan tardahu wa aslihi fid dunyati inni tubtu ilaika minal muslimin.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan ya. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang akan melanjutkan pengertian Asmaul Husna. Sebagai manusia, hendaknya kita senantiasa beriman atau meyakini keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melalui Asmaul Husna. Satu Asmaul Husna ini secara bahasa ini berasal dari dua kata, yaitu asma. Artinya apa? Artinya nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Yang kedua itu adalah husna. Artinya apa? Baik atau indah. Sedangkan secara terminologi itu yaitu nama-nama Allah yang baik. Allah mengenal dirinya dengan nama-nama yang baik sehingga sebagai bukti kebesaran Allah atau keagungan Allah sebagai Tuhannya manusia. Anakku sekalian, ada dalil nakli dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yalhidu fi asma'ihi sayuhjauna wa kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkan dengan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka bekerjakan. Itu artinya. Ada 4 yang Bapak akan bahas tentang Asmaul Husna yang kita akan dijelaskan pada hari ini. Pertama, yang akan dijelaskan Al-Alim. Yang kedua Al-Khabir. Yang ketiga As-Sami. Yang keempat Al-Basir. Cuman 4. Tapi semuanya ada 99. Sekarang yang akan dijelaskan hanya 4 saja dulu. Yang satu Al-Alim. Al-Alim itu Allah maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui yang nampak maupun yang tidak nampak, yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tak terbatas oleh ruang atau waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk, oleh manusia, oleh umat, ya, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi untuk hari esok, Allah pun sudah mengetahuinya. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tak terbatas, luar biasa. Ya, luar biasa. Ini Al-Alim. Ada di dalam surat An-An'am kalau tidak salah ya. Al-An'am itu ayat ke-59. Itu dipendangan di dalam surat di dalam Asmaul Husna Al-Alim. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir ini maha waspada atau maha teliti. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha teliti terhadap semua ciptaannya. Mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk. Ini semuanya berfungsi sesuai apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Al-Khabir ini diterangkan di dalam surat
Al-Quran, di dalam Quran surat At-Taubah ayat 16 ya. Bapak ngambil dari ujungnya saja. Wallahu khabiru bima ta'malun. Ya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tadi Al-Khabir, sekarang Asami. Asami itu diterangkan di dalam surat Al-Baqarah 256 kalau tidak salah. Wallahu sami'un alim. Ya. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Asami artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pandangan, meskipun suara itu sangat pelan. Ya, sangat kecil. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan membuat dosa. Yang keempat, Al-Bashir. Artinya apa? Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segalanya. Sekecil apapun, Allah tetap melihat. Yang ada di bumi dan di langit dan seluruh alam jagat raya ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam melihat makhluknya yang bersifat gaib, ya, yang nampak, itu Allah sangat melihat. Al-Bashir dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Ya. Anak-anakku sekalian, itu adalah Asmaul. Sekarang hikmah beriman kepada Allah. Hikmah beriman kepada Allah yaitu senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan penolong bagi orang-orang yang beriman. Baik di dalam kehidupan dunia maupun di alam akhirat. Oleh karena itu, tidaklah pantas seseorang atau manusia memiliki keraguan untuk apa? Untuk beriman kepada Allah. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 51, Inna lanadhuru rusuladana waladina amanu fil hayati dunya wa yaumi yaqumul ashhad. Nah, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami, orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Yang kedua, menerangkan hati. Menerangkan hati dalam menghilangkan rasa gelisah. Ya. Ketentraman hati ini merupakan sesuatu yang selalu dicari oleh manusia. Betul kan? Ketenangan hati ini selalu dicari oleh makhluk-makhluk yang namanya manusia. Ya. Sementara ketenangan hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki kegelisahan dalam hatinya. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 28, Alladzina amanu ma'ina qulubuhum bidikrillah ala bidikrillahi tatma'inul qulub. Ya. Jadi orang-orang yang beriman hatinya akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya Allah mengingat, hanya kepada Allah harus kita. Ya, hati menjadi tentram. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, ini akan terhindar dari golongan-golongan yang merugikan. Allah menjelaskan bahwa di antara manusia yang hidup di dunia ini terdapat golongan orang-orang yang merugi.
Sedangkan orang-orang yang merugi di hadapan Allah pasti orang-orang yang rugi di dunia ini atau di akhirat. Kuncinya agar terhindar dari golongan orang-orang yang rugi, Allah menjadikan orang-orang yang beriman. Allah berfirman di dalam surat Al-Ashr ayat 1 dan 3. Wal asri inna insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi orang-orang yang beriman yang tidak rugi. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan dalam pelajaran iman kepada Allah sudah selesai. Insya Allah minggu depan kita dilanjutkan dengan materi yang baru, ya. Sekarang Bapak sudah berakhir. Bapak akan cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan bila seandainya ada kekeliruan, ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.